Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Fiatusabila dari Offering P8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai civic education pada materi bela negara. Dasar hukum pelaksanaan bela negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Nah, di masa pandemi ini kita juga bisa melaksanakan bela negara loh teman-teman. Kita dapat melaksanakan bela negara dengan tetap di rumah saja. Berikut adalah kegiatan yang saya lakukan dengan tetap di rumah saja sebagai bentuk bela negara di masa pandemi. Kegiatan yang pertama adalah membersihkan rumah. Kegiatan membersihkan rumah adalah kegiatan yang sudah umum ya teman-teman. Tak hanya enak dilihat, rumah yang bersih juga bisa membuat penghuninya lebih sehat dan bebas stres. Agar rumah senantiasa rapi, bebersih tentu harus menjadi kegiatan yang rutin ya. Kegiatan kedua adalah menyapu halaman rumah. Selain membuat lingkungan menjadi bersih, menyapu juga membuat tubuh kita sehat. Tanpa kita sadari, menyapu sama dengan olahraga loh. Kegiatan ketiga adalah menanam tanaman. Pandemi virus corona membuat sebagian orang mulai gemar bercocok tanam, khususnya tanaman hias, termasuk saya. Jadi saya memanfaatkan waktu di tengah pandemi ini dengan menanam tanaman hias. Kegiatan keempat adalah menyiram tanaman. Selain kita menanam tanaman, kita juga perlu merawat tanaman dengan cara menyiramnya secara teratur. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk menyiram tanaman karena cocok dengan siklus pertumbuhan alami tanaman. Kegiatan kelima adalah belajar jarak jauh. Sejak adanya pandemi COVID-19 ini, kita jadi belajar secara jarak jauh ya teman-teman, berada di rumah masing-masing.
Nah, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Kegiatan keenam adalah menonton film. Nah, bagi kalian yang memiliki hobi menonton film, bisa ya untuk memanfaatkan waktu di masa pandemi dengan di rumah saja, kita dapat menonton film yang kita sukai. Menonton film dapat dilakukan bersama keluarga atau sendiri. Kegiatan ketujuh adalah bersepeda. Jadi olahraga yang dapat kalian lakukan di masa pandemi ini adalah olahraga bersepeda dengan bersepeda di sekitar rumah kalian saja ya. Dan jangan lupa untuk memakai masker. Dengan bersepeda kita dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Kegiatan kedelapan adalah mencabut rumput. Selain menyapu halaman rumah, kita juga perlu mencabuti rumput liar yang ada di halaman rumah ya teman-teman. Kegiatan ke-9 adalah membaca komik. Bagi kalian yang memiliki hobi membaca komik seperti saya, kalian dapat memanfaatkan waktu saat di rumah saja dengan membaca komik ya teman-teman. Kalian dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada. Kegiatan ke-10 adalah memasak. Bagi kalian yang memiliki hobi memasak, kalian dapat memanfaatkan waktu di rumah saja dengan memasak dan mencoba resep-resep baru ya teman-teman. Seperti saya juga senang memasak. Kegiatan ke-11 adalah bermain game. Nah, untuk mengusir rasa bosan yang kita hadapi karena berada di rumah saja, kita dapat bermain game ya teman-teman untuk mengusir rasa bosan itu. Nah, itulah kegiatan yang saya lakukan selama tetap di rumah saja sebagai bentuk bela negara di masa pandemi ini. Nah, lantas bagaimana dengan kalian? Apa kegiatan yang kalian lakukan selama di rumah saja sebagai bentuk bela negara di masa pandemi ini? Tulis di kolom komentar ya.